yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di Galilea Network di dalam ibadah kita hari ini bersama dengan Galilea Community of Christ. Hari ini kita akan menerima sesuatu yang besar, amin. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Dan saat ini kita akan bawa setiap pujian kita akan bawa setiap mazmur kita ke hadapan Tuhan. Mari dengan sukacita saya undang kita bangkit berdiri dimanapun kita berada dan kita bersuka di dalam Tuhan, amin. Haleluya, mari kita masuk gerbang Tuhan dengan penuh pujian, amin. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan sungguh hati bawa pujian di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan serukan, sebab Tuhan, amin, sebab Tuhan dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bertepuk tangan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, selamanya, selamanya. Sebab hanyalah Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Kita hanya percaya kepada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Sebab itu mulut kita penuh dengan pujian kepada Allah kita
Kita naikkan pengagungan bagi Dia. Yesus Tuhan kita. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita bawa persembahan ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari dengan segenap hatimu sembah Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Berikan pujian, berikan hormat bagi Dia Sang Raja. Dia yang disembah, Yesus namanya. Yesus, kami tinggikan namamu yang agung. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Mari berikan pujian
pujian bagi Dia Allah kita. Mari kita berikan hormat dan pengagungan bagi Dia. Sebab tiada nama lain, hanya nama Yesus, satu-satunya pribadi yang menerimaku, menopangku, menolongku. Hanya Kau Tuhan. Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami pegang teguh. Kau ada di setiap musim hidupku. Ku percaya, ku percaya, segenap hatiku percaya. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan. Kau yang menjadikan setiap kami mampu menghadapi setiap masalah hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Engkau yang akan menempati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan di ibadah minggu hari ini. Dan saudara, sebelum kita membaca bagian Alkitab di dalam Mazmur 138, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah di hari Minggu ini walaupun secara online. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan saat ini kami siapkan diri untuk kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, kami baca tidak untuk dilupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami.
Urapi juga hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca di Mazmur 138, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Ayat 5, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Ayat 6, Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian di dalam Mazmur 138. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya memberi tema khotbah di hari Minggu ini, nyanyian syukur Daud. Bersyukur artinya berterima kasih. Berterima kasih bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Tuhan. Nah, Mazmur 138 adalah kesaksian yang ditulis oleh seorang raja bernama Daud. Di ayat 1 dikatakan begini, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Daud hendak memuji Tuhan dengan ketulusan dan tentu dengan segenap jiwanya. Dan itu kelihatan melalui kesaksiannya sehari-hari. Di hadapan para Allah artinya di hadapan para bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Daud tidak malu memuji Allah kapanpun, dimanapun, karena bersyukur adalah sesuatu yang indah dan syukur hanya ditujukan kepada Tuhan dan bukan Allah lain. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita bersyukur pada Tuhan? Mengapa Daud hendak memuji dan bermazmur bagi Allah? Bapak Ibu, di ayat 2 di sana menjelaskan alasan Daud bersyukur adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan pada saat dia mengalami kesusahan. Bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan yang selalu siap sedia menghibur dirinya tatkala dia menghadapi persoalan hidup ini. Nah, pada waktu Daud masih menjadi gembala, Tuhan melindungi dia dari segala ancaman binatang liar, binatang buas. Ya kan? Pada waktu semua bangsa Israel takut melawan Goliat, perhatikan Daud percaya selama ia mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang bagi dia. Janji Tuhan itu benar adanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada waktu anaknya yaitu Absalom mengadakan kudeta dan akhirnya Daud harus mengungsi di tengah-tengah kesesakan hatinya, Tuhan mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya sampai akhirnya Daud kembali menjadi raja. Daud mengalami banyak sekali persoalan hidup Bapak Ibu, dan di setiap langkah hidupnya dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya.
menghiburnya, melindunginya, dan membela perkaranya. Sampai pada akhirnya Tuhan jugalah yang akan menyelesaikan persoalan hidup Daud. Ketika beban kita begitu berat sampai akhirnya membuat kita tidak lagi bisa bersyukur, maka ingatlah Mazmur 138 ayatnya yang ke-8 ini, bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Coba hitung ada berapa banyak persoalan hidup yang telah Tuhan selesaikan bagimu. Saat sakit Tuhan sembuhkan, betul? Saat hatimu terluka dan tidak berdaya, Tuhan pulihkan, betul? Saat kelaparan, Tuhan yang menyediakan sehingga kita tidak kekurangan, amin. Dan saya mau katakan, tetaplah beriman, percaya janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagimu dan bagiku, amin. Karena iman akan pengharapanlah seseorang tatkala susah pun bisa bersyukur, amin. Hari ini apakah kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Jika iya, maka tentulah kita dengan leluasa memuji dan bersyukur serta bermazmur bagi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya bagi kita hari ini adalah bagaimana jika saya sudah tidak lagi merasa bersyukur pada Tuhan, atau bahkan berpikir pun sudah tidak bisa lagi. Ya, berpikir untuk bersyukur sudah tidak bisa lagi. Ya, bagaimana cara mengatasi itu? Maka inilah yang harus kita lakukan. Periksalah apakah kita masih mempunyai persekutuan yang indah bersama Tuhan. Masihkah kita setia berelasi dengan Tuhan? Di ayat 6, ya saudara, dikatakan begini di ayat 6. Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya kan? Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan itu memandang tinggi orang yang rendah hati, ya kan? Dan bukti kerendahan hati kita adalah tatkala kita setia datang mencari dan berserah kepadanya. Bagi Daud, apakah dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, susah atau tidak, mencari Tuhan adalah hal yang terutama di dalam hidupnya. Nah, sayangnya Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang Kristen baru mulai mencari Tuhan tatkala sudah dalam kesesakan. Dan terkadang mereka mengumbar janji bahwa mereka akan setia jika Tuhan menjawab doa mereka. Seolah-olah Tuhan itu butuh kita dan bukan sebaliknya, ya kan? Mereka menjadi seperti orang yang sombong dan hanya butuh Tuhan pada saat mereka sudah tidak lagi mampu atau tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sadarlah bahwa kita semua ini adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang dari awal sampai akhirnya membutuhkan yang namanya Tuhan. Amin. Kita butuh berelasi dengan Tuhan. Amin. Tuhan telah menolong kita dengan memberikan Yesus Kristus untuk menebus kita dari kuasa dosa, kuasa maut, supaya kita dapat berelasi kepada Tuhan. Amin. Supaya kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dan karena itu hari ini kita belajar dari seorang Daud yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Syukur karena dia melihat Tuhan selalu menyelesaikan bagiku. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apapun itu, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya. Amin. Dan Tuhan selalu menolong kita, maka kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Dimanapun dan kapanpun. Ucapan syukur itu harus selalu kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami diingatkan supaya kami mengucap syukur dalam segala keadaan.
Kami belajar dari seorang Daud yang sangat luar biasa, dan karena itu tolong kami memiliki roh untuk terus melekatkan hati kami kepadamu. Terpujilah Engkau, dan hamba doa setiap mereka yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka, di mana saja mereka berada, di hari spesial ini, di hari Minggu, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih, dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelum kami menerima tubuh darah-Mu, kami hendak memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami punya iman yang dapat menyelamatkan kami, dan oleh iman kami terima semua anugerah yang Engkau rancangkan bagi kami. Dan karena itu setiap pemberian yang dikembalikan kepada Tuhan, Tuhan akan membalasnya 100 bahkan 1000 kali ganda. Di dalam nama Yesus, berkati setiap mereka yang memberi, tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, itu akan memperbesar keuntungan mereka. Berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia yang akan terus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan berkati setiap pelayanan yang dilakukan di daerah-daerah, pelayanan misi, dan juga Engkau mengenal Yayasan Galilea Indonesia dengan segala keperluan kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan berkati, dan sambil memberi persembahan, kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, Bapak Ibu semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah menguatkan kita pada hari ini, amin. Semua diberkati oleh Tuhan, amin. Dan saat ini Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk menopang pelayanan Galilea Community of Christ, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan, amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia sebagai wadah pelayanan, baik itu misi maupun juga kegiatan on-site, juga pelayanan di media sosial secara online, baik itu sahabat Galilea maupun ibadah minggu ya, di channel Galilea Network. Dukung dalam doa supaya Tuhan kirim tiang-tiang finansial, karena ya tidak ada perkara yang mustahil, amin ya. Karena itu mari kita terus berdoa. Lebih banyak orang mendoakan, itu lebih cepat jawaban doa. Haleluya. Sebelum kita menerima tubuh darah Kristus, saya akan bacakan landasan perjamuan kudus
Di 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang sudah punya hosti, saya jemput semua berdiri. Mari kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita angkat. Ikuti apa yang saya katakan dan kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Dan katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos. Saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya Tuhan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Engkau Tuhan yang akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil, mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah kita terima dan menyatu dengan tubuh darah kita. Maka firman-Nya, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Yakin bahwa kita bersama Tuhan, dan karena itu jangan pernah melepaskan diri dari perjalanan bersama Dia. Ikuti jalan-jalannya, petunjuk-petunjuknya yang sudah kita dengar dari firman-Nya. Maka apa yang Dia janjikan dalam hidupmu dan hidupku akan digenapi. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami juga boleh memuji menyembah Engkau. Kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami yang kami berikan dalam wadah
Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terus berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dengan program misi yang dilakukan baik secara onsite maupun online, yaitu di channel Galilea Network ini. Tuhan berkati juga ibadah onsite. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk segala program dan juga terutama kerinduan yayasan untuk memiliki gedung sendiri. Bagi setiap mereka yang telah memberikan persembahan, Tuhan mengenal setiap mereka. Persembahan yang diberikan dengan sukacita Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Kami doa tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan karena memberi, tidak ada yang bangkrut, tidak rugi. Bahkan kami doa pemberian persembahan yang diberikan dengan sukacita memperbesar keuntungan setiap mereka. Berkati kami semua sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, maka kami yang sakit sudah sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami doa untuk bangsa dan negara kami dalam rancangan-rancangan Tuhan. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu dan tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus engkau terima semuanya itu. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya dan selalu saksikan Galilea Network dan ikuti terus ibadah-ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.